Ini apa? Gumam Ciara sambil memegang pergelangan tangan De. Membuat pria berjambang lebat itu terperangah. Mata gadis itu perlahan terbuka, De yang sudah kelabakan ingin menarik tangannya. Namun, terlambat, Ciara lebih dulu melihat kelakuan pria yang ada di sampingnya. Sorot mata Ciara turun ke bawah dan detik itu juga Ciara berteriak kencang. "Ark! Apa yang Om lakukan?" Akibat terlalu terkejut, gadis cantik itu refleks menghindar tanpa memperhatikan sekitar. Dia tidak ingat bahwa sekarang mereka berada di atas berangkar, alhasil Ciara terguling dan akhirnya jatuh ke lantai. "Au!" jerit Ciara merasakan anggota tubuhnya yang terasa sakit. Sementara dia hanya bisa menganga, dia menatap telapak tangannya nanar. Apa yang sudah dia lakukan? Sial! Pasti telinganya memerah sekarang. "Om, kenapa diam saja? Tolong aku!" ketus Ciara, dia merasa pinggangnya yang ingin patah. De yang mulai sadar, akhirnya turun lalu menghampiri gadis cantik itu. Tak ingin disalahkan, De langsung saja menjelaskan. "Kamu jangan salah paham, tadi ada binatang yang masuk ke tubuhmu. Sebagai dokter bukankah aku harus sigap membantu seseorang yang membutuhkan pertolongan?" "Hah? Apa katanya? Apakah binatang itu berlari sangat cepat sampai tangan Om tidak dapat mengejarnya?" tanya Ciara dengan kening mengernyit. Tubuhnya sudah setengah terbangun, satu tangannya memegangi pinggang. "Glek!" De menelan ludah dengan kasar. Mata pria itu mencari objek lain untuk menghindari tatapan mata Ciara. "Bukan seperti itu, tapi bajumu menghalangi pandanganku. Mana bisa aku mengambilnya dengan cepat?" Tapi, Ciara malah terdiam. Benar juga apa yang dikatakan oleh De. Binatang itu masuk dan otomatis De tidak akan bisa melihatnya. Jadi, kemungkinan De merasa kesulitan untuk mengambilnya. Alhasil tangan pria itu berlabuh di dadanya tanpa sengaja. "Ya, De pasti tidak sengaja. Maksudnya Om tidak sengaja." Mendengar itu, De langsung menganggukkan kepala. "Baiklah, aku percaya Om tidak melakukan apa-apa. Sekarang bantu aku bangun," ucap Ciara seraya mengulurkan kedua tangannya, dan De langsung bernafas dengan lega. Untung saja Ciara mudah dia bodohi. Pria itu akhirnya membantu Ciara, dan mendudukkan gadis itu di sofa. "Makanya kamu jangan berpikir macam-macam." "Tapi, apa memang sekecil itu?" Ciara langsung mendelik. Setelah membersihkan diri, De kembali ke ruangan Andrew di mana Ciara berada. Dia ingin mengajak gadis cantik itu untuk sarapan bersama. 2 porsi bubur ayam sudah ada di tangannya. De melangkah dengan sedikit ulasan senyum. Begitu sampai di tempat yang dia tuju, dia lebih dulu mengetuk pintu. Tanpa menunggu lama, dia sudah diizinkan masuk. Ciara menatap ke arah De, dia juga sudah tampak lebih segar sekarang. "Om, bawa apa?" "Aku membawa sarapan untukmu, kita makan bersama." De menaruh 2 porsi bubur di atas meja lalu membukanya. Dia menyiapkan itu semua sementara Ciara hanya mampu bergeming sambil memperhatikan wajah tampan De. "Untukmu," ucap De sambil menggeser 1 porsi bubur. Namun, Ciara malah bergeming, membuat De mau tidak mau harus bertanya. "Kenapa? Tidak suka?" Ciara menggeleng kecil. "Bukan, tapi tanganku sakit." "Sakit? Kenapa tanganmu bisa sakit?" tanya De sedikit menunjukkan raut cemas. Dia ingin meraih tangan Ciara, tetapi jawaban gadis itu malah membuatnya menahan tawa. "Kan tadi jatuh, Om harus tanggung jawab sama aku." "Tanggung jawab apa maksudnya?" "Tangan aku sakit, aku jadi tidak bisa makan." Ciara pura-pura mengeluh. Sementara De mulai merasa gemas. Jadi intinya, De tidak mau menebak, dia mau mendengar langsung apa yang diinginkan oleh Ciara. Gadis cantik itu menggigit bibir,
lalu sedikit menundukkan kepala. "Suapin," lirihnya. "Dasar kucing dekil. Andai dia tidak tahu malu, pasti Ciara sudah habis disantapnya." Namun, dia masih cukup waras, hingga selalu menjaga image-nya di depan gadis cantik itu. Dia hanya menarik sudut bibirnya menahan tawa. Lalu mulai mengaduk-aduk bubur di tangannya. "Buka mulutmu." Mendengar itu, Ciara langsung mengangkat kepala dan tersenyum sumringah. Bahkan tanpa malu-malu lagi dia membuka mulutnya lebar-lebar untuk menerima suapan dari The. Austin kembali mengamuk saat mendengar Clarissa yang kabur entah kemana. Dia terus memaki Rihanna dan tak sedikit melakukan beberapa tindak kekerasan pada wanita itu. Rihanna sudah tidak tahan lagi, semua rasa sakit di tubuhnya membuat dia hanya bisa menangis. Dia tidak bisa kemana-mana apalagi sampai melawan, sebab kedua kaki dan tangannya diikat dengan kencang. Sebagai hukuman karena telah lalai. Namun, sungguh itu semua lebih baik daripada harus menyerahkan Clarissa pada pria gila seperti Austin. Pagi itu, sebenarnya Rihanna juga ingin mengaku bahwa dia telah menjadi tangan kanan Austin. Dia ingin membicarakan semuanya dengan sang putri, dan menyuruh gadis itu pergi. Namun, dia sungguh beruntung, Clarissa bertindak lebih cepat. Dia hanya tidak sanggup, jika anak satu-satunya itu membencinya. Dia ingin, sebelum dia mati di tangan Austin, dia sudah menjelaskan semuanya. Bahwa dia hanya diancam untuk mengikuti semua keinginan pria itu. "Bunuh aku saja, bunuh aku kalau kamu hanya ingin menyiksaku seperti ini." Rihanna tergugu di tempatnya. "Bukankah kamu akan senang, jika orang-orang yang ada di dekat Andrew itu mati?" Seketika mata Austin semakin memicing, dia bertolak pinggang dan berbalik menatap Rihanna yang sedari tadi di belakangnya. "Jangan membuatku melakukan sesuatu yang lebih mengerikan. Diam, dan renungi semua kesalahanmu. Gara-gara kamu, aku tidak memiliki pilihan lain. Aku akan segera mengambil jabatan tertinggi di perusahaan, dan merubah semua aset atas nama Andrew menjadi atas namaku." Rihanna bergeming, dia pastikan Austin tidak akan mendapatkan apa-apa, sebab semua berkas sudah dibawa kabur oleh Clarissa. Dia memang sengaja menyimpan itu semua, tapi sungguh dia tidak pernah berpikir bahwa sang anak akan secerdik itu. "Terserah, aku tidak akan ikut campur lagi, karena sekarang aku pasrah. Aku siap mati kapanpun." Semua ucapan Rihanna benar-benar membuat Austin naik pitam. Dia mengepalkan tangan hingga kulitnya terlihat memutih. Dia ingin menghajar Rihanna sampai habis, tetapi sekarang bukanlah saat yang tepat. "Kamu akan mendapatkan apa yang kamu inginkan. Ingat, hidup dan matimu ada di tanganku." Lantas setelah itu, Austin melangkah pergi untuk kembali ke perusahaan. Dia tidak ingin menundanya lagi, semua rencananya harus selesai hari ini. Anek menyeringai penuh, saat semua bukti kejahatan Austin telah sampai di tangannya. Tidak perlu waktu lama bagi Winda untuk mengumpulkan semua data-data itu, karena wanita itu adalah sekretaris sekaligus orang yang cukup dipercaya oleh Austin. Tentang penggelapan uang, peralihan jabatan serta beberapa aset yang dipaksa untuk dipindah tangankan, dan terakhir tentang pelecehan. Semua sudah Anek serahkan ke tangan penyidik untuk diperiksa. Pasti Austin tidak menyangka bahwa Winda telah bekerja sama dengannya. Anek akan pastikan, cepat atau lambat Austin akan hancur sehancur-hancurnya. "An, panggil Caka," membuyarkan lamunan Anek yang kala itu tengah menatap keluar jendela. Pria dengan sorot mata tajam itu menoleh. "Ada apa, Ca?" Caka langsung menyerahkan ponselnya. Winda telah menelpon, mengatakan bahwa ada sesuatu yang penting, yang ingin dibicarakan dengan Anek. Anek melihat nama si pemanggil, tanpa pikir panjang pria itu langsung menerimanya. "Halo, Nona Winda, ada apa?"
Di ujung sana, Winda tengah bersembunyi di toilet demi menghindari Austin. Dia tampak gemetar dan gugup. "Tuan, peralihan jabatan akan dilakukan hari ini. Tuan Austin telah meminta para pemegang saham berkumpul." Dia benar-benar sudah gila. Mendengar itu, bukannya panik, Anek malah semakin tersenyum lebar. Dia menurunkan kakinya yang bertengger di atas meja lalu menjetikkan jari. "That's good. Kita harus susun rencana." "Maksud, Tuan? Ini adalah momen terbaik, Nona Winda, kita akan buat kejutan untuknya." Anek sedikit menjelaskan rencana yang ada dalam otaknya. Mendengar itu Winda langsung tersenyum, seolah menemukan harapan hidupnya. Wanita itu dengan cepat menganggukkan kepala, paham dengan semua yang Anek katakan. "Baik, sekarang kita ke RY Group, kita lihat pertunjukan," ucap Anek setelah panggilan selesai. Semua orang telah berkumpul di ruang rapat. Austin bahkan sudah duduk di kursi tertinggi yang ada di ruangan tersebut. Dia ingin mengumumkan pada semua orang bahwa kini perusahaan ada dalam kendalinya. Dia akan menggantikan sang kakak yang kini belum juga sadar, lebih tepatnya entah ada di mana. Dia tidak akan menundanya lebih lama lagi, atau dia tidak akan mendapatkan apa-apa. Setelah semuanya beralih, baru dia akan kembali mencari keberadaan Ciara. Dia pasti akan mendapatkan gadis itu, dan membalaskan dendamnya terhadap Andrew yang telah menghancurkan hidupnya. Menjadikan dia tak berarti apa-apa di mata semua orang. Winda sudah duduk di sampingnya, dia memegang beberapa berkas yang dibutuhkan oleh Austin. Dia berulang kali menarik nafas dan membuangnya, merasa nervous sendiri. Dalam hati wanita itu terus berdoa, semoga apa yang mereka rencanakan berjalan dengan lancar. Dia tidak boleh takut lagi untuk melawan Austin, sebab ada Anek di belakangnya. "Tuan, apa sudah bisa dimulai? Semua orang sudah berkumpul," ucap Winda, membuat Austin menoleh ke arahnya. Pria dengan tatapan penuh intimidasi itu mengangguk tanpa bicara. Semua orang telah berkumpul di ruang rapat. Austin bahkan sudah duduk di kursi tertinggi yang ada di ruangan tersebut. Dia ingin mengumumkan pada semua orang bahwa kini perusahaan ada dalam kendalinya. Dia akan menggantikan sang kakak yang kini belum juga sadar, lebih tepatnya entah ada di mana. Dia tidak akan menundanya lebih lama lagi, atau dia tidak akan mendapatkan apa-apa. Setelah semuanya beralih, baru dia akan kembali mencari keberadaan Ciara. Dia pasti akan mendapatkan gadis itu, dan membalaskan dendamnya terhadap Andrew yang telah menghancurkan hidupnya. Menjadikan dia tak berarti apa-apa di mata semua orang. Winda sudah duduk di sampingnya, dia memegang beberapa berkas yang dibutuhkan oleh Austin. Dia berulang kali menarik nafas dan membuangnya, merasa nervous sendiri. Dalam hati wanita itu terus berdoa, semoga apa yang mereka rencanakan berjalan dengan lancar. Dia tidak boleh takut lagi untuk melawan Austin, sebab ada Anek di belakangnya. "Tuan, apa sudah bisa dimulai? Semua orang sudah berkumpul," ucap Winda, membuat Austin menoleh ke arahnya. Pria dengan tatapan penuh intimidasi itu mengangguk tanpa bicara. Semua orang telah berkumpul di ruang rapat. Austin bahkan sudah duduk di kursi tertinggi yang ada di ruangan tersebut. Dia ingin mengumumkan pada semua orang bahwa kini perusahaan ada dalam kendalinya. Dia akan menggantikan sang kakak yang kini belum juga sadar, lebih tepatnya entah ada di mana. Dia tidak akan menundanya lebih lama lagi, atau dia tidak akan mendapatkan apa-apa. Setelah semuanya beralih, baru dia akan kembali mencari keberadaan Ciara. Dia pasti akan mendapatkan gadis itu, dan membalaskan dendamnya terhadap Andrew yang telah menghancurkan hidupnya. Menjadikan dia tak berarti apa-apa di mata semua orang. Winda sudah duduk di sampingnya, dia memegang beberapa berkas yang dibutuhkan oleh Austin.
Dia berulang kali menarik nafas dan membuangnya, merasa nervous sendiri. Dalam hati wanita itu terus berdoa, semoga apa yang mereka rencanakan berjalan dengan lancar. Dia tidak boleh takut lagi untuk melawan Austin, sebab ada Anek di belakangnya. "Tuan, apa sudah bisa dimulai? Semua orang sudah berkumpul," ucap Winda, membuat Austin menoleh ke arahnya. Pria dengan tatapan penuh intimidasi itu mengangguk tanpa bicara. Winda mengulum senyum tipis. Akhirnya wanita itu membuka rapat tersebut. Dia mengumumkan pada semua peserta tentang tujuan mereka. Bahwa hari ini akan ada peralihan jabatan. Dikarenakan Andrew yang tak kunjung sadar, dengan terpaksa perusahaan memilih pemimpin baru, karena mereka tidak akan mungkin bisa bergerak sendiri-sendiri, mereka memerlukan kepala. Tuan Austin akan menggantikan kepemimpinan Tuan Andrew, sesuai dengan surat wasiat yang telah ditulis oleh beliau. Di sana menjelaskan jikalau terjadi sesuatu pada Tuan Andrew, apapun itu maka jabatan tertinggi di perusahaan akan digantikan oleh Tuan Austin, selaku adik beliau, ada hitam di atas putih sebagai penguatnya, seperti yang tertera di layar. Winda menunjuk bayangan proyektor yang tengah menyala. Sebuah surat yang dibuat atas perintah Austin, bahkan mereka membubuhi tanda tangan palsu, mereka hanya menirunya dan diberi cap stempel milik Andrew. Hingga semua kebohongan itu terlihat sangat nyata. Semua orang tampak mengangguk, mereka membenarkan bahwa itu adalah tanda tangan Andrew karena tidak terlalu jelas. Winda melirik ke arah Austin yang menyeringai tipis, dia yakin pasti Austin sangat bangga dengan kebohongannya. Itu adalah surat wasiat yang dibuat Tuan Andrew sebelum beliau mengalami kecelakaan, untuk mengenai beberapa hal yang belum jelas mungkin bisa ditanyakan. Tiba-tiba seseorang mengangkat tangan, Winda langsung mempersilahkan pria berkacamata itu bicara. "Maaf, Nyonya Winda, tapi bagaimana jika suatu saat Tuan Andrew bangun kembali, karena keadaan beliau sedang koma, bukan sudah tiada?" Mendengar itu, Austin melirik Winda dengan tajam. Pokoknya pertanyaan apapun, Austin sudah mewanti-wanti agar Winda meyakinkan semua orang untuk menetapkan dirinya menggantikan Andrew. Baru saja Winda akan menjawab, tetapi suara pintu yang terbuka mengagetkan semua orang. Menampilkan beberapa orang berbadan kekar, dan tak lupa juga Anek yang melangkah paling depan. "Dia orangnya, Pak. Tolong tangkap dia," ucapnya seraya menunjuk Austin dengan tatapan yang begitu remeh. Melihat itu sontak saja membuat Austin terperangah. Dia langsung bangkit dan membalas tatapan mata Anek tak kalah tajam. "Apa maksudmu?" Makin membulat saja kelopak mata Austin, dia mengeratkan gigi depannya. Dia yakin sekali Anek sedang bermain-main dengannya, pria kurang ajar itu benar-benar tidak bisa dianggap remeh. "Tuntutan apa? Aku tidak melakukan apapun. Jadi, jangan macam-macam, kalian pasti salah orang," sentak Austin dengan penuh penekanan. Bahkan urat-urat di tubuhnya sudah menonjol, membuktikan bahwa dia sangat geram. Mendengar itu, Anek terkekeh sambil bertepuk tangan. Membuat dia menjadi pusat perhatian. "Tuan Austin, kamu benar-benar merasa suci. Kamu tidak merasa melakukan kesalahan apapun, sampai dengan percaya diri kamu bicara seperti itu. Jaga bicaramu, sial." Austin menghentikan umpatannya, sadar betul bahwa tidak hanya ada mereka berdua. Bahkan semua orang tak lepas memandangi dia dan Anek. "Aku tidak memiliki urusan denganmu, jadi sekarang pergi dan bawa orang-orangmu," sambung Austin sambil menunjuk pintu. "Tapi Nona Ciara memiliki urusan denganmu," ucap Anek. Sejurus dengan itu gadis cantik dengan bibir tipis muncul dari balik pintu, membuat semua orang bertanya-tanya. Sementara Austin malah semakin menganga. Tidak mungkin Ciara bersama dengan orang seperti Anek. "Bagaimana, Tuan Austin? Apa kamu masih berpikir bahwa kamu tidak memiliki masalah?"